warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Fandi dengan NIM 22 akhiran 187. Perkenalkan, saya Karyanita Krisdianto dengan NIM 23 akhiran 006. Perkenalkan, nama saya Mahmudura Rahayu dengan NIM 22 akhiran 150. Saya Hera Puspanita dengan NIM 22 akhiran 185. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 23 akhiran 015. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan kami akan mendemonstrasikan instalasi Linux dan dengan menggunakan virtual machine. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk mendownload VirtualBox. Nah, pertama kita masuk ke website VirtualBox-nya. Kemudian kita download VirtualBox versi terbaru yaitu .ftp0. Selanjutnya kita pilih host Windows. Dan akan langsung terdownload seperti ini. Namun, karena saya pernah mendownload sebelumnya, kita bisa langsung mengaksesnya. Tinggal di yes, kemudian next. Tinggal kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, setelah selesai kita bisa melihatnya seperti ini. Tampilan awalnya akan seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, maka VirtualBox-nya telah terinstall pada laptop kita. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan cara menginstal Linux-nya. Di sini saya menggunakan Linux Mint. Nah, langkah yang pertama sebelum kita menginstal Linux, kita harus masuk dulu ke webnya Linux ini. Kita harus download dulu distronya apa yang kita pakai. Di sini ada berbagai macam distro Linux dan yang saya pilih adalah Linux Mint ini. Kita klik aja, lalu kita akan ke page selanjutnya yaitu seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih lokasinya ya. Saya memilih lokasi di Singapura. Setelah kalian klik lokasinya, itu akan otomatis terdownload. Jadi kalian tinggal menunggu saja beberapa saat untuk mendownloadnya. Setelah itu, setelah Linux terdownload, kita langsung masuk ke VirtualBox-nya. Di sini kita langsung aja masuk di VirtualBox-nya. Ada icon warna biru, kita klik, lalu kita isi namanya di sini. Saya beri nama Mint gitu. Lalu di sini kita untuk foldernya kita simpan di sini saja, lalu kita klik next. Nah, di sini kita pilih mau berapa untuk memorinya ini. Di sini saya mau pakai sekitar 2300-an dan untuk prosesornya ini pakai 2 ya. Lalu next. Nah, di sini sudah seperti ini aja karena kita membuat virtual hard disk. Jadi langsung next. Nah, muncul tampilan seperti ini. Oke, kita finish. Setelah di finish, kita masuk ke setting, lalu kita pilih yang storage. Nah, di sini ada icon bulat tulisan empty. Kita klik aja akan muncul seperti ini, optical drive. Lalu kita klik di sini, icon yang biru, choose a disk file. Lalu kita pilih filenya ini, Linux Mint versi 21.2 yang cinnamon 64 bit. Kita open. Nah, yang tadinya empty akan terisi Linux Mint versi Mint seperti nama di awal tadi. Oke, kita oke saja. Selanjutnya kita start. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, sudah biarkan saja di atas yang di start Linux Mint versi ini, kita enter aja. Setelah itu kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, lalu kalau sudah muncul seperti ini, kita klik supaya menginstal dan kita tunggu lagi beberapa saat. Nah, sekarang kita pilih bahasanya, kita pakai English, kita continue.
Di sini juga memakai English US, kita continue aja. Nah, lalu ini kita centang ya, install multimedia code. Lalu kita continue juga. Nah, di sini kita pilih yang something else. Kalau ini kan erase this and install Linux Mint, kayak lebih cepatnya aja. Tapi karena di sini saya mau menggunakan yang something else, jadi kita bisa mengatur sendiri gitu ya nanti. Kita continue aja. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi di sini tuh kita bisa mengatur mau memasukkan berapa besar storage. Kita klik new. Kita klik ini ya. New partition table, lalu kita continue. Nah, kita klik free space, lalu kita klik plus di sini. Nah, yang pertama kita buat yang swap-nya dulu ya. Di sini kita pilih swap area. Terus kalau pilih swap area kita turunkan ini ke logical. Lalu di sini saya mau memakai kita pakai 4. Nah, kita pakai seperti ini aja ya. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita buat yang kedua, yaitu yang versi root partisinya. Kita klik tanda plus, lalu kita pilih yang paling atas sendiri, ext4 journaling file system. Lalu untuk ini, untuk tipe buat new partisinya kita pilih yang primary. Setelah itu kita mau berapa nih ukurannya? Di sini saya masukkan 466 aja. Lalu di sini kita kasih slice-nya yang ke kanan ya. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, yang warna hijau ini punyanya yang swap, yang warna kuning ini punyanya yang root. Kalau sudah, kita klik install now. Jadi ini sisanya, sisa dari yang udah kita partisi tadi. Kita install aja, continue, dan continue. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita pilih areanya di mana. Kita pakai areanya di Madura juga bisa, di sesuai lokasi Anda saja, tapi di sini saya menggunakan Jakarta aja. Lalu kita continue. Nah, di sini kita isi namanya itu terserah ya. Di sini saya mau memakai nama saya, Hera Puspanita. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita konfirmasi. Di konfirmasi ini harus sama ya teman-teman, seperti yang di atas. Lalu kita klik yang automatically. Lalu kita continue. Nah, di sini copy file. Di sini membutuhkan waktu yang lumayan lama juga, jadi kita tunggu saja beberapa saat. Nah, setelah itu kita restart karena tadi muncul seperti itu. Lalu kita tunggu sebentar lagi. Nah, di sini artinya sudah terinstall ya teman-teman. Welcome to Linux Mint. Jadi penginstalan Linux kali ini sudah berhasil. Nah, kalau muncul seperti ini, kita masukkan aja yang tadi kita buat seperti ini. Itu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu ini, welcome to the update manager. Terus kita lihat ya, di sini seperti ini.
tampilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distro OS Linux yang kita gunakan. Di sini Linux Mint adalah suatu distribusi Linux desktop terpopuler yang digunakan oleh jutaan orang yang memberikan alternatif terbaik untuk Microsoft Windows dan Apple Mac OS, yang dimana kita menggunakan Linux Mint 21.2 yang merupakan rilisan dukungan jangka panjang yang akan didukung hingga tahun 2027. Nah, di sini hadir dengan perangkat lunak yang diperbarui dan menghadirkan penyempurnaan serta banyak fitur baru untuk membuat pengalaman desktop lebih nyaman. Nah, di sini tujuan dari Linux Mint yang kita gunakan itu yaitu menghasilkan sistem operasi yang modern, elegan, nyaman, kuat, dan mudah digunakan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat homepage dari Linux Mint ini. Di sini kita bisa membuka menu, yang dimana di sini kita diberikan banyak sekali fitur. Di sini menu-menunya ada power off, log out, lock screen, files, terminal, system settings, system manager. Terus di sini juga ada Firefox web browser. Nah, segitu aja dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang VirtualBox. Apa sih VirtualBox itu dan apa sih kegunaannya VirtualBox itu dan apa kelebihannya dan kekurangan VirtualBox itu. Jadi VirtualBox yang kami gunakan versi 7. Jadi VirtualBox adalah aplikasi yang digunakan untuk instalasi OS atau Linux tanpa menghilangkan file-file yang ada di komputer kalian atau laptop. Dan sejarahnya VirtualBox itu, setelah mengetahui VirtualBox digunakan oleh perusahaan Innotech GmbH yang berasal dari Jerman, kemudian Sun Microsystems mengambil alih Innotech GmbH pada Februari 2008. Setelah itu, salah satu perusahaan IT terbesar di dunia, Oracle, mengakui sisi Sun Microsystems. Jadi fungsi VirtualBox itu adalah melakukan perubahan atau eksekusi dengan suatu sistem operasi. Dengan adanya software ini, para pengguna sistem operasi dapat mencoba dan melakukan eksperimen dengan memberi jenis sistem operasi. Misalkan menggunakan Windows 10 dapat mencoba menggunakan sistem operasi Linux. Jadi kegunaannya itu untuk bisa membuat eksperimen. Ketika kita seumpamanya menggunakan Windows 10, kita bisa menginstal Linux atau OS menggunakan VirtualBox. Nah, itu kegunaannya. Kelebihan VirtualBox itu yang pertama open source dan memiliki lisensi GPL publik. Yang kedua, konfigurasi virtual operating system mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, dapat diinstal di banyak sistem operasi. Yang keempat, konfigurasi jaringan virtual mudah untuk dilakukan. Nah, kelemahan VirtualBox itu yang pertama, keamanannya lemah. Yang kedua, tidak memiliki fitur komputer. Tidak mendukung USB 3.0. Network ID terbatas. Yang kelima, tidak mendukung game full screen. Yang keenam, NetGuard VM terisolasi. Di sini saya akan menjelaskan versi OS Windows yang digunakan. Nah, yang pertama kita cek operasi sistem Windows-nya. Di sini menggunakan Windows 11 versi 22H2. Pada Windows 11 versi 22 itu adalah pembaruan fitur untuk Windows 11. Itu mencakup semua fitur dan perbaikan dalam pembaruan kumulatif sebelumnya untuk Windows 11. Windows 11 versi 22H itu tersedia melalui layanan pembaruan server Windows.
termasuk manajer konfigurasi, pembaruan Windows untuk bisnis, dan pusat layanan lisensi volume VLSC. Nah, di sini ada beberapa updatean Windows 11 yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu dapat menjalankan Microsoft Pluton, kedua pelindungan PC yang ditingkatkan, dan ketiga di sini ada kontrol aplikasi cerdas, dan keempat itu penjaga kredensial, kelima pemblokiran pengemudi yang berbahaya dan rentan, keenam penguatan keamanan dan pelindungan ancaman, ketujuh ekspresi data pribadi, yang kedelapan itu API WebAN untuk mendukung EC. Setelah itu stiker baru dan pemberitahuan pembaruan, tata letak menu mulai, dan perbaikan pada pengelola tugas aksesibilitas Windows-nya, dan dukungan pengodaan video efisiensi tinggi HEVC. Cukup sekian video demonstrasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.